Saya adalah Rendra, 46 tahun, CEO dari sebuah konglomerat teknologi yang sering disebut sebagai kebanggaan Surabaya. Saya memiliki segalanya yang pernah diimpikan seorang pria. Kekuasaan, uang, status. Namun, ada satu hal yang telah saya hilangkan. Hati saya sendiri. 2 tahun lalu, sebuah kecelakaan lalu lintas merenggut istri yang paling saya cintai. Sejak saat itu, dunia saya seolah membeku. Saya memilih menghadapi rasa sakit dengan kesibukan, obat bius emosi paling efektif yang dapat ditemukan manusia modern. Saya membangun cabang baru, menandatangani lebih banyak kontrak, membuka lebih banyak proyek. Setiap laporan membuat saya merasa sedang eksis, padahal kenyataannya saya hanya melarikan diri dari diri sendiri. Namun di dalam villa seluas 5.000 meter persegi di Citraland ini, masih ada seseorang yang menunggu saya setiap malam. Raya, putri saya. Anak itu berusia 8 tahun, memiliki mata besar dan jernih seperti tetesan air hujan. Tetapi pandangan itu tidak memantulkan apapun selain kehampaan. Raya menderita autisme ringan. Ia hidup di dunianya sendiri, tempat yang tanpa suara, tanpa panggilan ayah, tanpa pelukan hangat. Saya pernah mencoba. Saya menyewa ahli, membawanya ke pusat terapi, membelikan mainan termahal, tapi semuanya sia-sia. Raya tetap diam seolah dunia di sekitarnya tidak ada. Mungkin itu salah saya. Setelah istri saya meninggal, saya tidak lagi punya keberanian untuk menatap mata anak itu. Setiap kali melihatnya, saya teringat istri, dan perasaan bersalah mencekik hati saya. Jadi, saya meninggalkannya pada perawat, pada guru terapi, pada pembantu. Saya menjadi seorang ayah yang hadir di akta kelahiran, tetapi absen dalam kehidupan putrinya. Villa saya, jika dilihat dari luar, adalah simbol kesempurnaan. Halaman rumput dipotong rata seperti permadani, kolam renang jernih membiru, dinding putih memantulkan cahaya kuning yang lembut. Tetapi di dalamnya, dingin seperti rumah duka. Tidak ada tawa, tidak ada musik, hanya suara angin dan jam dinding. Setiap pagi, saya sarapan sendirian di meja kayu panjang 12 kursi, di depan saya secangkir kopi hitam yang sudah dingin. Ibu saya, Ibu Ratna, biasanya duduk di seberang. Beliau adalah wanita yang lembut, saleh, selalu menjaga ketenangan bahkan ketika melihat putranya semakin asing. Terkadang beliau berbisik, "Rendra, hidupmu penuh harta, tapi hatimu kosong." Saya hanya terdiam. Saya tidak tahu harus menjawab apa, karena jauh di lubuk hati, saya tahu ibu benar. Tetapi ketika seseorang sudah terbiasa dengan kesendirian, mereka mulai takut pada segala kehangatan. Saya pun begitu. Hujan mulai turun lebih deras di luar jendela kaca. Suara air yang menyentuh genteng menciptakan melodi yang teratur. Satu-satunya musik yang tersisa di rumah ini. Saya melihat jam, lalu berdiri. Jadwal kerja padat dari pagi hingga malam, seperti biasa. Sebelum meninggalkan ruang makan, saya mendengar suara ibu memanggil pelan. "Nak, jangan lupa, Raya butuh bukan hanya dokter, tapi juga ayahnya." Saya berhenti sedetik, lalu kembali melangkah. Saya tahu ibu sedih, tetapi saya tidak cukup berani untuk menghadapi emosi itu. Sepanjang hari, saya membenamkan diri di kantor, rapat dengan mitra Jepang, negosiasi kontrak dengan Singapura, menandatangani perjanjian investasi baru. Orang-orang melihat saya sebagai contoh kesuksesan. Tidak ada yang tahu di balik tatapan dingin itu, ada jiwa yang perlahan mengering. Malam, ketika kembali ke rumah, saya melewati kamar Raya. Cahaya kuning menyinari melalui celah pintu. Anak itu duduk di lantai, menyusun balok-balok kayu menjadi barisan panjang, mulutnya bergumam sesuatu yang tidak saya mengerti. Saya berdiri melihat dari jauh. Ingin memanggil namanya, tetapi tenggorokan saya tercekat. Saya takut jika bersuara, emosi yang terkubur akan bangkit. Saya berbalik. Pintu tertutup pelan, membelah dua dunia. Satu dunia penuh cahaya tempat anak itu berusaha mengatakan sesuatu.
dan satu dunia gelap tempat sang ayah terus melarikan diri. Malam tiba, Surabaya hening di bawah guyuran hujan. Saya duduk di ruang kerja, dikelilingi oleh piagam penghargaan, kontrak dan foto-foto tentang kesuksesan. Tapi yang saya lihat hanyalah kekosongan yang lebih besar dari ruangan manapun. Di atas meja masih ada foto keluarga lama, istri saya, dan Raya saat anak itu baru berusia 3 tahun. Istri saya tersenyum cerah, tangannya menggenggam tangan anak, sementara saya sedang melihat ponsel. Gambar itu seperti pengingat. Selama bertahun-tahun ini, di mana saya berada, saya bisa menaklukkan pasar, tetapi kalah di rumah saya sendiri. Sebuah kegagalan yang tidak pernah disebutkan siapapun, tetapi lebih menyakitkan daripada kerugian apapun. Ibu masuk, membawa segelas susu hangat. Beliau meletakkannya di meja, berbisik, "Kesuksesanmu megah, nak, tapi hatimu sepi." Saya diam. Di luar, guntur menderu, hujan terus turun. Dalam hati saya, ada sesuatu yang bergerak pelan, sangat samar, seolah embusan angin baru saja melewati jiwa yang telah lama tertutup. Saya tidak tahu bahwa hanya beberapa hari lagi, embusan angin itu akan membawa seorang anak lelaki kecil dengan suara nyanyian yang jernih, dan musiknya sendiri akan mengubah segala sesuatu yang pernah saya yakini. Tentang kasih sayang, tentang iman, dan tentang makna kehidupan. Jika Anda pernah melihat seseorang yang seolah memiliki segalanya namun merasa hampa, ingatlah, terkadang yang mereka butuhkan bukanlah kesuksesan baru, melainkan alasan agar hati mereka dihidupkan kembali. Jika Anda percaya bahwa kesembuhan sejati dimulai dari belas kasih, tinggalkan komentar "iye", karena mungkin tindakan kecil Anda hari ini akan menjadi suara pertama yang mencairkan hati yang sedang membeku. Saya tidak pernah berpikir bahwa pertemuan kebetulan antara seorang anak penjual kue keliling dan ibu saya bisa mengubah segalanya dalam hidup saya. Hari itu, saya sedang berada di ruang rapat di tengah rencana investasi puluhan juta dolar. Ponsel bergetar, sebuah panggilan dari kepala pelayan yang melaporkan bahwa ibu saya pingsan di jalan sekembalinya dari masjid. Seluruh ruangan seolah berhenti sejenak. Saya meletakkan pulpen. Jantung saya berdebar kencang. Sudah sangat lama, saya tidak merasakan ketakutan seperti itu. Bukan karena angka, bukan karena kerugian, tetapi karena ketakutan kehilangan satu-satunya orang yang masih peduli pada saya. Ibu saya, Ibu Ratna, adalah wanita yang berusia 60 lebih. Beliau tidak pernah mengeluh sekalipun, bahkan setelah ayah meninggal, bahkan ketika saya semakin menjauh. Hari itu, beliau pergi ke pasar kecil di Kenjeran untuk membeli sedikit buah untuk Raya. Matahari bersinar terik, jalanan padat merayap. Menurut kesaksian sopir rumah sakit, ketika beliau pingsan, semua orang hanya berdiri melihat. Tidak ada yang berani menyentuh karena berpikir beliau hanya lelah saja. Hanya seorang anak laki-laki yang mendorong gerobak gorengan tua berhenti, buru-buru menolong ibu, memanggil taksi dan membawanya ke rumah sakit dengan uangnya sendiri. Saya tidak tahu mengapa seorang anak miskin bisa bertindak begitu cepat dan tegas, sementara orang dewasa di sekitarnya hanya berdiri diam seperti patung. Dokter mengatakan jika terlambat 10 menit lagi, ibu saya mungkin tidak tertolong karena kekurangan oksigen ke otak. Mendengar itu, seluruh tubuh saya terasa dingin. Saya yang punya cukup uang untuk membeli seluruh deretan rumah di kawasan Citraland, tidak berada di sisi ibu ketika beliau jatuh. Sementara seorang anak penjual keliling yang asing justru yang menyelamatkannya. 3 hari kemudian, ibu sadar. Saya duduk di samping tempat tidur, menggenggam tangannya. Beliau lemah, tetapi matanya bersinar dan damai secara aneh. "Kau tahu siapa yang menyelamatkan ibu?" tanya beliau. Saya menggeleng. Seorang anak, lebih kecil dari Raya, mungkin baru sekitar 12 tahun. Dia mendorong gerobak, keringat bercucuran, tetapi ketika ibu jatuh, dia tidak takut, tidak ragu. Suara beliau sedikit bergetar, tetapi penuh kebanggaan. "Kau tahu, dia bahkan membayar biaya rumah sakit di awal sebelum pergi." Katanya, "Jika itu ibu saya juga ingin ada yang membantu seperti ini."
Saya terdiam. Dalam benak saya terlintas bayangan seorang anak kurus, baju usang, keringat bercampur debu. Rasa malu yang aneh merayap ke dalam hati saya. Saya itu sudah terbiasa dengan upacara penghargaan, pidato tentang humanisme dan tanggung jawab sosial perusahaan saya. Namun saya, yang selalu berbicara tentang kebaikan, tidak ingat kapan terakhir kali saya melakukan perbuatan baik. Sore itu, ibu saya bersikeras ingin mencari anak itu. Saya keberatan, khawatir beliau lelah, tetapi beliau bersikeras. Tidak, Rendra. Kadang-kadang Allah mengirim orang asing untuk mengingatkan kita bahwa belas kasih masih ada. Ibu harus bertemu dengannya. Maka, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya membawa ibu ke Pasar Kenjeran, tempat yang belum pernah saya injak sejak saya sukses. Pemandangan di sana mengejutkan saya. Ganggang sempit, bau minyak goreng bercampur debu dan keringat, suara penjual, suara anak-anak tertawa di tengah terik matahari. Di tengah kekacauan itu, saya melihat seorang anak kecil yang polos memukul irama di sisi gerobaknya, bernyanyi pelan lagu Bunda, suaranya sederhana, namun bergema luar biasa. Matanya bersinar, wajahnya bercahaya. Ibu saya melangkah maju, suaranya tercekat. "Kamu yang hari itu, kan?" Anak itu mendongak. Keringat mengalir di pipinya, matanya jernih seperti air. "Ya, saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan siapapun, Bu." Ibu saya menangis. Saya berdiri di sampingnya, tidak tahu harus berkata apa. Sinar matahari memantul di wajah anak itu, hangus tetapi lembut. Dan saya melihat sesuatu yang sudah lama tidak saya lihat. Cahaya kebaikan yang murni. Ketika kami sedang berbicara, seorang wanita penjual sayur di warung sebelah mendekat, mengelap tangan di celemek lalu berbisik kepada ibu saya. "Bu, anak itu baik sekali. Dia tinggal bersama ibunya. Ayahnya pergi dengan wanita lain, meninggalkan istri dan anak dalam kesulitan. Sejak hari itu, ibunya sakit depresi, sepanjang hari hanya duduk memandang keluar, tidak bicara apa-apa. Anak kecil ini menjadi sandaran ibunya. Jadi dia selalu berusaha ceria dan positif." Dia berhenti, menghela napas. Saya melihat dia bernyanyi setiap pagi, suaranya bagus sekali. Dia bilang, bernyanyi membantu ibunya tersenyum sedikit. Aneh juga, meskipun miskin begitu, dia selalu menyapa, sopan, tidak pernah mengeluh susah. Saya terdiam. Kata-kata wanita itu seperti pisau kecil yang mengiris hati saya. Saya melihat Akmal, anak kurus yang sedang mengelap keringat di dahi, senyumnya tetap bersinar di bawah terik matahari, dan bertanya pada diri sendiri. Bagaimana mungkin seorang anak yang menderita begitu banyak kekurangan masih bisa mempertahankan kebaikan hati dan kepercayaan pada kehidupan? Ibu saya mengangguk pelan, matanya bersinar aneh. Seolah beliau melihat pada anak itu sesuatu yang lebih sakral daripada kebetulan. Ibu menanyakan namanya. "Saya Akmal, Bu. Saya menjual gorengan untuk menghidupi ibu saya. Ibu saya sakit, jadi saya berusaha bekerja lebih untuk membeli obat." "Ayahmu di mana?" tanya ibu pelan. Dia tersenyum, tetapi matanya sedikit sedih. "Ayah saya sudah lama pergi, Bu. Tapi saya tidak marah. Karena jika bukan karena itu, mungkin saya tidak akan pernah belajar cara menjadi kuat dan bernyanyi untuk hidup seperti sekarang." Saya merasa tercekat. Seorang anak yang baru berusia 12 tahun bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Saya pernah berpikir saya memahami seluruh dunia ini, bahwa uang bisa menyelesaikan segalanya. Tetapi saat itu saya menyadari, ada orang yang miskin secara materi, tetapi kaya akan iman melebihi siapapun. Ibu menoleh pada saya, tatapannya serius namun lembut. "Kau lihat, Rendra, kebaikan tidak memandang usia atau status. Terkadang, orang yang benar-benar kaya adalah yang tahu memberi meski tidak punya apa-apa." Saya tidak menjawab. Saya hanya melihat Akmal, anak yang sedang mengelap keringat dengan lengan bajunya yang robek, lalu melihat ibu saya, yang baru saja diselamatkan olehnya. Dalam momen itu, saya merasakan sesuatu bergeser dalam jiwa saya. Retakan yang sangat kecil, tetapi cukup untuk cahaya meresap. Saat berpisah,
ibu saya mengeluarkan sebuah amplop. Ini sedikit rasa terima kasih. Akmal langsung menggeleng. Senyumnya tetap cerah. Tidak perlu, Bu. Jika saya terima, tindakan saya akan kehilangan makna. Saya hanya ingin ibu sehat saja. Ibu saya menggenggam erat tangan anak itu, air mata menetes. Saya berbalik, pura-pura melihat ke warung sebelah. Entah mengapa tenggorokan saya tercekat. Sudah lama saya tidak menyaksikan kebaikan yang murni seperti itu. Dalam perjalanan pulang, ibu berbisik, "Rendra, jika kau benar-benar ingin tahu apa itu belas kasih, biarkan anak itu masuk ke rumahmu. Dia bisa mengajarkanmu hal yang tidak akan pernah diajarkan oleh kontrak terbesar dalam hidupmu." Saya tidak menjawab. Saya hanya melihat keluar jendela kaca, melihat sosok kecil anak itu mendorong gerobaknya di tengah kerumunan. Mungkin ibu benar, karena bahkan di tengah pasar yang miskin itu, Akmal tetap bernyanyi dengan hati, seolah percaya bahwa dunia ini masih ada sesuatu yang layak untuk diharapkan. Malam itu saya tidak bisa tidur. Suara nyanyian anak itu masih bergema di kepala saya, sederhana namun penuh keyakinan. Saya teringat rumah saya yang dingin, tawa langka putri saya, dan kata-kata ibu, "Raya tidak butuh dokter tambahan, dia butuh keajaiban yang datang dari belas kasih." Saya tidak percaya pada keajaiban. Tetapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya berdoa. Bukan untuk karier, bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk seorang anak yang belum saya pahami sepenuhnya. Anak yang telah menyelamatkan ibu saya, dan mungkin juga sedang menyelamatkan kembali sebagian dari hati saya. Jika Anda, di tengah dunia yang penuh ketidakpedulian, mau berhenti untuk membantu seseorang yang jatuh seperti anak itu, tinggalkan komentar 1. Jika Anda percaya bahwa belas kasih masih merupakan keajaiban di tengah kehidupan ini, atau 2, jika Anda berpikir bahwa terkadang kita sendiri juga sedang menunggu seseorang berhenti untuk menyelamatkan diri kita. 2 minggu setelah ibu saya keluar dari rumah sakit, segalanya tampak kembali ke ritme normal. Tapi beliau tidak lagi seperti dulu. Mata ibu lebih bersinar, wajahnya dipenuhi cahaya kedamaian yang jarang saya lihat sejak ayah meninggal. Suatu pagi ketika saya sedang bersiap ke kantor, ibu pelan-pelan meletakkan tangan di bahu saya dan berkata, "Rendra, ibu ingin ke pasar Kenjeran." Saya menatapnya terkejut. "Ibu mau ke pasar lagi? Masih lemah, biar saya suruh sopir saja." Beliau menggeleng. "Bukan untuk membeli apa-apa. Ibu ingin bertemu lagi dengan anak itu." Kalimat itu membuat saya terdiam. Ibu masih mengingat anak penjual gorengan itu, yang telah menyelamatkannya dari maut. Saya awalnya berpikir segalanya harus ditutup dengan ucapan terima kasih dan amplop kecil yang telah saya kirim melalui rumah sakit. Tetapi ibu saya berbeda. Beliau mengatakan bahwa budi baik tidak bisa dibayar dengan uang. Saya tidak mengerti, tetapi akhirnya mengangguk. Sore itu, saya menyuruh mobil berhenti di ujung pasar Kenjeran. Bau minyak goreng, bau ikan asin, dan suara penjual bercampur menjadi satu suara yang kacau. Tetapi, anehnya, hati saya terasa lebih tenang dari sebelumnya. Ibu melangkah keluar lebih dulu, perlahan melihat sekeliling. Saya mengikuti, merasa tersesat di tengah dunia yang bukan milik saya. Dan kemudian, di tengah keramaian, saya melihat seorang anak kecil mendorong gerobak gorengan tua. Baju lengket oleh tepung, keringat membasahi. Dia sambil menggoreng kue sambil bernyanyi pelan, sebuah melodi lagu daerah Indonesia kuno yang pernah saya dengar di masa kecil. Suara nyanyian itu tidak keras, tetapi hangat luar biasa, seolah setiap nada diucapkan dari hati. Ibu saya berhenti. "Itu dia, Rendra." Saya melihat lebih dekat. Benar, anak itu, Akmal. Dia menoleh, mengenali ibu saya, lalu menunduk malu-malu. Ibu datang mencari saya, suaranya sedikit bergetar. "Ya." Ibu tersenyum lembut. "Ibu ingin berterima kasih lagi. Kalau bukan karena kamu hari itu, mungkin ibu sudah tidak ada di sini." Akmal hanya tersenyum, matanya bersinar jernih. "Saya tidak melakukan hal besar, Bu. Saya hanya berpikir, kalau itu ibu saya,
Saya juga berharap ada yang membantu. Kalimat itu membuat hati saya mencelos. Saya melihat ke bawah pada tangannya, kapalan, menghitam, tetapi ketika menggenggam tangan ibu saya, lembut luar biasa. Perasaan yang sulit diungkapkan muncul di hati saya, kagum sekaligus malu. Ibu bertanya beberapa hal lagi, mengetahui bahwa Akmal yatim tinggal bersama ibunya yang depresi. Dia bersekolah pagi hari, menjual kue sore hari untuk biaya obat. Mendengar itu, ibu saya terdiam. Matanya perlahan berkaca-kaca. "Rendra," beliau berbisik, "ibu ingin kamu bantu anak ini." Saya sedikit bingung. Ibu mau bantu dengan cara apa? Ibu ingin dia bekerja di rumah kita. Pekerjaan ringan saja. Menyiram kebun, menyapu halaman pun boleh. Anak dengan hati seperti itu pantas berada di tempat yang lebih baik. Saya menghela napas. "Bu, saya tahu ibu menyayanginya, tapi saya tidak yakin anak itu cocok dengan rumah kita. Orang asing, lagi pula masih kecil." Ibu menatap saya sangat dalam. Suaranya pelan. "Rendra, kamu pernah bilang percaya pada sains, percaya pada logika. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan logika, seperti kebaikan yang sedang kamu lihat ini." Saya terdiam. Jika Anda belum pernah percaya bahwa pertemuan kebetulan bisa menjadi takdir, mungkin Anda harus mencoba mencari kisah-kisah lain di saluran ini. Karena terkadang, hal-hal yang tampaknya kecil justru membuka jalan yang besar, sama seperti cara pertemuan itu telah membuka pintu hati saya. Beberapa hari kemudian, ibu saya membawa Akmal ke villa. Hari itu hujan ringan, tetesan air menetes di sepanjang pohon di jalan masuk, berderai di atap teras. Anak itu berdiri di ambang pintu, sepatu basah, tangan menggenggam erat pinggiran topinya. Saya mengamatinya dari jauh. Sosoknya kecil, matanya ingin tahu, bercampur sedikit takut. Mungkin dia belum pernah melihat rumah sebesar itu. "Selamat datang, Akmal," kata saya, berusaha menjaga suara tetap tenang. "Anggap saja rumah ini tempat kerjamu yang baru. Cukup bekerja dengan baik, hal lain tidak perlu dikhawatirkan." Dia menunduk, menjawab pelan. "Ya, saya akan berusaha sebaik mungkin, Pak." Ibu saya melangkah mendekat, meletakkan tangan di bahunya. "Jaga hatimu tetap bersih, Nak. Rumah besar ini perlu suara sepertimu." Akmal mengangguk. Saya tidak terlalu memperhatikan kalimat itu saat itu, tetapi belakangan baru saya mengerti. Suara yang dimaksud ibu bukanlah nyanyian, melainkan suara belas kasih. Hari-hari pertama, Akmal bekerja diam-diam. Dia bangun pagi, menyiram tanaman, mengepel lantai, membersihkan ruang tamu. Tidak ada yang memperhatikannya selain ibu saya. Tetapi yang mengejutkan saya adalah, setiap kali Akmal bekerja, dia selalu bernyanyi pelan. Sebuah melodi sederhana, kadang hanya beberapa baris singkat, tetapi bergema di lorong yang sepi. Saya ingat malam itu, ketika melewati ruang tamu, saya mendengar suara nyanyiannya bercampur dengan suara hujan di luar jendela. Suaranya jernih, seolah sedang berbicara dengan langit. Saya berhenti sangat lama. Entah mengapa, suasana di rumah saya seolah berubah. Tidak lagi sepenuhnya sunyi, tidak lagi terasa dingin tanpa jiwa. Ibu saya benar, rumah itu butuh suara kehidupan, dan suara itu datang dari seorang anak penjual gorengan yang pernah menyelamatkan nyawa beliau. Suatu sore, ketika sinar matahari terakhir menyinari melalui jendela, saya tidak sengaja mendengar suara yang bergema dari lantai atas. Bukan suara musik, bukan suara langkah kaki, melainkan suara tawa. Suara yang ringan, kecil, gemetar, tetapi tawa yang tulus. Saya mendongak, jantung berdebar cepat. Raya, putri saya, sedang duduk di dekat jendela lantai 2, matanya mengarah ke kebun, tempat Akmal sedang bernyanyi sambil menyiram bunga. Mata anak itu sedikit bergerak, bibirnya sedikit bergetar, lalu ia tersenyum sangat tipis. Saya berdiri membeku. Sudah berapa lama saya tidak mendengar anak saya tertawa? 2 tahun atau lebih?
Saya tidak ingat. Malam itu, saya keluar ke balkon, mendengar suara Akmal membereskan di luar kebun. Saya ingin mengatakan sesuatu, tetapi mengurungkan niat. Ibu saya melangkah ke samping saya, membawa secangkir teh panas, melihat ke bawah. "Kau lihat?" Beliau berbisik. "Kadang-kadang Allah mengirim orang bukan agar kamu membantu, tapi agar membantu kamu." Saya melihat ke arah gelap tempat anak kecil itu menutup gerbang, sosoknya yang kurus menyatu dengan hujan tipis. Di hati saya tiba-tiba muncul firasat samar bahwa anak itu tidak hanya menyelamatkan ibu saya, tetapi sebentar lagi akan menyelamatkan saya juga. Saya masih ingat dengan jelas sore itu. Hujan paling deras sejak awal musim. Langit kelabu seolah diselimuti kain kafan raksasa, guntur menderu setiap saat. Hujan menghantam jendela villa terdengar seperti ratusan ketukan yang kacau, dan tepat di tengah kebisingan itu, suara lain bergema. Suara tangisan terisak dari Raya. Saya sedang dalam perjalanan pulang setelah rapat panjang, lalu menerima panggilan panik dari pembantu. "Pak, Non Raya takut sekali. Dia bersembunyi di kamar, tidak ada yang bisa menenangkannya." Jantung saya mencelos. Raya selalu takut pada Guntur sejak kecil, tetapi sejak kehilangan ibunya, ketakutan itu seolah berubah menjadi obsesi yang tak tersembuhkan. Saya tancap gas. Mobil melaju dalam hujan, lampu jalan memudar di kaca depan. Entah mengapa, saya hanya ingin segera sampai, seolah ada sesuatu yang sangat penting sedang menanti di depan. Ketika melangkah masuk ke rumah, saya mendengar suara hujan bercampur dengan suara aneh. Bukan tangisan, melainkan nyanyian. Suara yang kecil, polos, tetapi jernih dan berirama teratur. Saya berhenti di tangga, mendengarkan. Melodi itu, saya mengenalinya. Pelangi-pelangi, lagu anak-anak Indonesia yang pernah saya nyanyikan untuk Raya saat dia berusia 3 tahun. Saya bergegas menuju sumber suara. Pintu kamar terbuka sedikit, cahaya kuning lembut menyinari lantai. Di dalam, saya melihat Raya duduk meringkuk di sudut kamar, kedua tangan memeluk kepala, mata terpejam erat. Di sebelahnya, Akmal, anak yang baru bekerja, kurang dari sebulan, sedang berjongkok di depan anak itu. Di tangannya ada kaleng timah kosong yang ia gunakan dengan sendok kecil untuk memukul irama dengan lembut. Irama itu berpadu dengan suara nyanyiannya. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Setiap bait lagu, setiap ketukan irama bergema, teratur, lembut seperti napas. Anehnya, Raya perlahan membuka mata. Isaknya mereda, lalu benar-benar berhenti. Kedua tangannya perlahan terlepas, mendongak menatap Akmal. Anak itu tersenyum, senyum yang sangat tipis. Raya melihat kaleng timah itu, lalu menatapnya, matanya berbinar. Dan kemudian keajaiban terjadi, dia tersenyum. Sebuah senyum yang gemetar tetapi nyata. Seluruh ruangan seolah bersinar. Saya berdiri terpaku di kusen pintu, tidak percaya dengan mata saya. Putri saya, anak yang telah diam selama 2 tahun, sedang tertawa. Setelah hari itu, Akmal hampir menjadi teman kecil Raya. Setiap sore, ketika matahari mulai meredup, saya kembali mendengar suara nyanyiannya bergema dari kebun belakang. Kadang naik delman istimewa, kadang burung kakak tua, semua lagu anak-anak, sederhana, tetapi membawa kehidupan ke seluruh rumah. Raya mulai berubah. Dia tidak lagi bersembunyi di kamar sepanjang hari, melainkan keluar ke kebun duduk bersama Akmal. Anak itu duduk diam mendengarkan Akmal bernyanyi, lalu perlahan mulai bergumam mengikuti setiap baris. Suatu kali saya lewat, saya mendengar anak saya berbisik, "Abang, lagi nyanyi." Saya tertegun. Untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, Raya berbicara. Hanya 2 kata sederhana, tetapi bagi saya, itu lebih berharga daripada semua pencapaian di dunia ini. Saya berbalik, tidak membiarkan siapapun melihat air mata saya. Saya mulai lebih memperhatikan Akmal. Seorang anak berusia 12 tahun, bertubuh kecil, pakaian usang, tetapi di matanya selalu bersinar cahaya yang sulit dijelaskan.
cahaya keyakinan. Dia bekerja keras, tidak mengeluh pekerjaan berat, dan selalu menjaga kebiasaan bernyanyi pelan saat bersih-bersih. Suatu hari saya melihat dia duduk sendirian di teras, bernyanyi seolah sedang berdoa. Saya bertanya, "Akmal, mengapa kamu selalu bernyanyi?" Dia mendongak, suaranya sangat lembut. "Saya bernyanyi agar ibu saya dengar, Pak. Ibu saya sakit, tidak banyak bicara, jadi saya bernyanyi agar dia senang. Ketika saya bernyanyi, ibu sering tersenyum." Saya terdiam, dia melanjutkan. "Saya pikir, musik adalah pemberian Allah untuk menyembuhkan luka yang tidak bisa diobati dengan obat." Saya menatapnya sangat lama. Saya, seorang yang percaya pada logika dan sains, justru merasa kata-kata itu bergema di hati saya seperti sebuah peringatan. Mungkin benar kata anak itu, musik bisa menyentuh tempat yang tidak pernah bisa kita sentuh, dengan semua uang dan pengetahuan. Sore yang lain, saya pulang lebih awal dari biasanya. Hujan baru saja reda, uap air masih tercium di udara. Ketika melangkah melewati pintu, saya mendengar suara piano bergema, melodi Clair de Lune yang dulu sering dimainkan istri saya. Saya berdiri kaku. Tidak ada seorang pun di rumah ini yang tahu cara bermain piano. Saya mengikuti suara itu, sampai ke ruang tamu. Raya sedang duduk di samping Akmal, tangan kecilnya diletakkan di atas tuts piano, sementara Akmal dengan lembut membimbingnya. Suara piano bercampur dengan tawa anak saya, menciptakan sesuatu yang sakral secara aneh. Saya tidak bisa menahan diri lagi. Saya melangkah maju, suara saya tercekat. "Dari mana? Kamu belajar cara ini?" Akmal berbalik, sedikit terkejut tetapi tetap menjawab dengan tulus. "Saya bernyanyi untuk ibu saya, Pak. Ketika dia sedih, musik menenangkan hatinya. Saya pikir, musik juga bisa membuat putri Bapak bahagia." Kalimat sederhana itu menembus lurus ke dalam hati saya. Saya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kedua tangan saya terkepal erat, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya merasa malu atas sikap dingin saya sendiri. Seorang anak miskin telah melakukan apa yang saya, ayah kandungnya, tidak mampu lakukan. Malam itu, hujan turun terus-menerus. Saya duduk sendirian di ruang tamu, di depan piano yang pernah dimainkan istri saya. Piano itu telah berdebu, bertahun-tahun tidak tersentuh. Saya membuka penutupnya, jari saya gemetar menyentuh tuts. Satu nada bergema, lalu dua, lalu seluruh bagian Nocturne in E flat major, karya Chopin, lagu kesukaannya. Suara itu membangkitkan bayangan istri saya duduk di dekat jendela, senyumnya yang lembut, dan suaranya yang pelan. "Sayang, jangan hanya hidup untuk sukses. Hiduplah untuk mencintai dan dicintai." Saya berhenti, air mata jatuh di tuts piano. Saya menyadari bahwa saya telah membiarkan rasa sakit mengambil alih segalanya, membuat rumah ini menjadi tak bernyawa. Namun seorang anak lelaki dengan tangan berminyak, kaleng timah usang, dan lagu anak-anak justru mampu melakukan apa yang uang dan pengetahuan tidak bisa. Mungkinkah Allah sedang mengirimkan mukjizat kepada saya? Saya menutup penutup piano, duduk diam menatap keluar jendela. Di luar sana, hujan masih turun, lembut, teratur, seperti irama nyanyian yang bergema dari jauh. Di hati saya, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, ada suara lain, suara kehidupan. Saya tahu sejak hari ini segalanya tidak akan lagi sama. Karena saya telah mendengar suara nyanyian penyembuh pertama dalam hidup saya. Saya pernah berpikir orang dewasa adalah yang mengajari anak-anak cara hidup. Tetapi setelah sebulan Akmal berada di rumah, baru saya mengerti. Terkadang justru anak-anaklah yang mengajari kita cara menjadi manusia. Setiap pagi ketika matahari baru terbit di atas pepohonan, saya mendengar suara kaleng timah yang familiar bergema berirama dari kebun belakang. Akmal memukul irama dan bernyanyi sementara Raya duduk di sampingnya, matanya bersinar cerah seperti matahari yang baru mekar. Saya tidak lagi pergi pagi-pagi seperti dulu. Alih-alih terburu-buru ke kantor, saya menyeduh secangkir kopi hitam untuk diri saya,
lalu duduk di teras mendengarkan kedua anak itu bernyanyi. Suara itu membuat villa ini seolah memiliki jiwa kembali. Setiap hari, musik Akmal dan senyum putri saya menjadi sesuatu yang tidak bisa saya lewatkan. Musik sederhana itu, tanpa teknik, tanpa aransemen, tetapi ada sesuatu yang sangat nyata, sangat murni. Suatu kali saya bertanya pada Akmal, "Mengapa kamu tidak pernah menyanyikan lagu modern, yang lebih ceria, lebih bersemangat?" Dia tersenyum, suaranya tenang. "Karena saya bernyanyi bukan untuk pertunjukan, Pak. Saya bernyanyi untuk mendengarkan hati saya sendiri menjadi tenang." Jawaban itu membuat saya terkesima. Anak berusia 12 tahun itu, di tengah kerasnya perjuangan hidup, justru memahami hal yang tidak diketahui banyak orang dewasa. Kedamaian tidak datang dari tepuk tangan, tetapi dari keheningan setelah setiap melodi. Saya mulai belajar bernyanyi bersama putri saya. Awalnya saya canggung, melodi sumbang, suara serak karena lama tidak digunakan. Raya hanya menatap saya, lalu tertawa. Tawanya membuat saya merasa seperti seorang anak yang sedang diampuni. Akmal dengan sabar membimbing. "Bapak jangan anggap bernyanyi itu pertunjukan. Bernyanyi itu bercerita. Ceritakan pada Raya kisahnya dengan suara Bapak." Saya mengikuti. Kami menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi bersama. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya merasa suasana di rumah begitu ringan. Ibu saya, Ibu Ratna, berdiri dari jauh mengamati, senyumnya lembut dan damai. Setelah sesi itu, beliau berbisik kepada saya, "Anak kecil itu guru dari hatimu, Nak. Dengarkan dengan jiwa, bukan dengan telinga." Saya diam. "Ibu benar. Selama ini saya hanya hidup dengan logika, mengukur segalanya dengan hasil, termasuk cinta. Saya lupa bahwa emosi juga perlu dipupuk seperti sebuah komposisi musik. Harus ada keheningan, ada irama, ada klimaks, ada peredaan." Suatu minggu pagi, ketika kami bertiga duduk mengelilingi piano, hujan rintik-rintik di teras, Akmal bernyanyi, saya mengiringi piano, sementara Raya bertepuk tangan mengikuti irama. Ruangan dipenuhi cahaya dan tawa. Tiba-tiba, anak itu mendongak, menatap saya lekat-lekat, suaranya kecil seperti angin. "Papa, nyanyi lagi." Saya terhenti. Jantung saya seolah diremas. 2 tahun. Baru kali ini saya mendengar anak saya memanggil saya papa. Saya tidak bisa menahannya. Kedua tangan gemetar, saya membungkuk memeluk anak itu, air mata mengalir deras. Akmal diam, menunduk, sementara ibu saya melipat tangan berdoa. Momen itu tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun, tetapi saya tahu kami semua sedang disembuhkan. Sejak saat itu, setiap pagi saya dimulai dengan nyanyian, bukan dering telepon. Saya perlahan belajar cara hidup lebih lambat. Kontrak, rapat, angka-angka itu masih ada, tetapi tidak lagi sepenting sebelumnya. Karena saya mengerti kesuksesan terbesar dalam hidup saya bukanlah perusahaan, melainkan senyum putri saya. Namun, semakin saya memahami Akmal, semakin saya kasihan pada anak itu. Dia selalu menyembunyikan kesedihan yang mendalam di balik senyumnya. Setiap malam, setelah menyanyikan lagu pengantar tidur untuk Raya, Akmal kembali ke halaman, duduk diam berjam-jam menatap langit. Suatu kali, saya menghampirinya dan bertanya, "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Dia menjawab pelan, "Saya memikirkan ibu. Saya berharap ibu juga bisa mendengar suara nyanyian saya setiap hari, seperti Raya." Jawaban itu membuat saya resah. Saya belum pernah bertemu Ibu Akmal, hanya mendengar ibu saya bercerita bahwa beliau sedang menjalani perawatan untuk depresi. Saya memutuskan untuk membantunya pulih, sebagai cara untuk berterima kasih kepada anak yang telah membawa senyum ke rumah saya. Saya menghubungi seorang teman, seorang psikiater, dan mengatur agar Bu Salma, Ibu Akmal, dirawat di rumah sakit. Hari pertama saya menjenguk, beliau duduk di samping jendela, sosoknya kurus, tatapannya jauh. Beliau tampak persis seperti saya 2 tahun lalu, jiwa yang terjebak di masa lalu.
Selamat sore, Bu Salma. Saya menyapa. Saya Ayah Raya, anak perempuan yang Akmal rawat. Beliau menatap saya, tersenyum tipis, lalu berkata, "Saya tahu, Akmal banyak bercerita tentang Bapak. Dia bilang Bapak adalah pria yang sedih, tapi memiliki hati yang baik." Saya terkejut. Anak itu berpikir begitu? Beliau mengangguk, suaranya serak karena obat. Dia bilang setiap orang yang sedih membutuhkan lagu mereka sendiri. Dia pikir Bapak akan segera menemukan lagu itu. Saya terdiam, merasa tercekat. Wanita di depan saya, meskipun lemah, tetap memancarkan kelembutan, kehangatan. Kami berbicara lama sekali tentang anak-anak, tentang keyakinan, dan tentang hal-hal yang telah hilang. Beliau bercerita, sebelum sakit parah, beliau adalah guru musik di sekolah desa. Musik adalah satu-satunya hal yang membuatnya terus hidup, sampai suaminya pergi. Saya menatap beliau dan menyadari cahaya iman masih ada di mata itu. Cahaya yang pernah saya biarkan padam dalam diri saya. Hari-hari berikutnya, saya lebih sering menjenguknya. Bukan lagi sekadar kunjungan, tetapi percakapan yang tulus. Seperti dua jiwa yang pernah terluka sedang mencari cara untuk menghibur satu sama lain. Suatu sore, ketika hujan ringan turun melalui jendela rumah sakit, beliau berbisik, "Pak Rendra, terkadang Allah memberi kita kehilangan, bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengajari kita menghargai apa yang tersisa." Saya mengangguk, merasa pangkal hidung saya perih. "Bu Salma," saya bertanya, "apakah ibu pernah menyesal karena tidak mempertahankan suami ibu?" Beliau tertawa, tawa yang lelah namun damai. "Tidak, karena jika tidak ada rasa sakit itu, saya tidak akan tahu cara mencintai anak saya sedalam ini. Kita sama-sama hilang, Pak. Tapi Allah mempertemukan kita untuk sembuh." Kalimat itu menyentuh hati saya. Saya melihat beliau, wanita yang pernah jatuh, tetapi masih bisa berbicara tentang rasa syukur di tengah kehancuran. Dan merasa damai. Damai dengan cara yang belum pernah saya rasakan sejak kehilangan istri. Malam itu ketika saya kembali, Akmal berlari menyambut saya di gerbang. "Bapak," ibu saya tertawa, katanya. Matanya bersinar, sudah lama sekali saya tidak melihat ibu tertawa seperti itu. Saya meletakkan tangan di bahunya, merasa seperti menyentuh sebagian keyakinan saya sendiri yang baru hidup kembali. "Terima kasih, Akmal," saya berbisik. "Kamu telah mengajari saya bahwa tidak ada rasa sakit yang sia-sia." Malam itu, saya duduk di samping piano, Raya bersandar di bahu saya, Akmal duduk di seberang. Kami bernyanyi lagu Bunda bersama. Suara nyanyian 3 orang bergema di villa besar berpadu dengan suara hujan di teras. Saya tahu semua rasa sakit dalam hidup saya perlahan sedang dibersihkan oleh musik. Malam tiba, saya melihat melalui jendela, lampu rumah sakit di kejauhan masih berkelip. Saya memikirkan Bu Salma, tatapan lembutnya, kata-katanya, Allah mempertemukan kita untuk sembuh. Entah sejak kapan, saya mulai berharap untuk bertemu beliau lagi. Tidak hanya sebagai orang yang membantu, tetapi sebagai seorang teman yang berjalan bersama di jalan pemulihan. Orang bilang, waktu tidak bisa menyembuhkan semua luka. Kecuali dalam perjalanan itu, kita belajar cara mencintai lagi. Saya dulu tidak percaya. Tetapi pagi ini, ketika saya membuka mata, mendengar suara Akmal bermain gitar di teras, mendengar tawa Raya bergema di halaman, dan melihat Bu Salma sedang menyiram bunga bersama ibu saya mengerti. Ada mukjizat yang tidak perlu dicari jauh, cukup dengan membuka hati, maka kita akan menemukannya. 1 tahun berlalu sejak saya bertemu Akmal. Anak penjual gorengan yang dulu, kini telah menjadi siswa di Institut Seni Surabaya, dengan beasiswa yang saya berikan sendiri. Dia tetap rendah hati seperti dulu, tetap tersenyum lembut setiap kali bernyanyi, tetapi matanya memiliki tambahan keyakinan dan kebanggaan. Bu Salma, ibunya, kini tinggal bersama kami. Beliau telah pulih sepenuhnya, sehat dan lembut seperti sinar matahari awal musim panas.
Villa Citraland yang dulunya dingin dan sunyi, kini dipenuhi tawa, musik dan aroma makanan pagi. Pagi Ramadan itu, saya melangkah ke kebun. Aroma bunga flamboyan mekar semerbak, kelopak merahnya jatuh di tanah yang basah oleh embun. Bu Salma sedang merangkai bunga, sementara ibu saya, Ibu Ratna, duduk membaca Al-Quran di bawah teras. Beliau mendongak, tersenyum menatap saya. Anak itu benar-benar membawa cahaya ke rumah ini, Nak. Saya melihat sekeliling. Benar, cahaya bukan hanya milik matahari, tetapi cahaya dalam hati manusia, yang telah lama tertutup dalam diri saya. Akmal keluar, membawa gitar, diikuti oleh Raya. Keduanya tertawa sambil berebut memilih lagu. Aku pilih, terima kasih Tuhan, ya Papa, tanya Raya, matanya berbinar. Saya mengangguk pelan. Tentu saja, putriku. Anak itu mulai memetik gitar, sementara Raya bernyanyi mengikuti, suaranya jernih, penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, untuk hari yang indah. Saya berdiri diam, melihat mereka, hati saya tiba-tiba terasa damai secara aneh. Setahun yang lalu, tempat ini adalah rumah yang sunyi, di mana satu-satunya suara adalah detak jam dinding. Sekarang, rumah ini bernapas kembali dengan musik, dengan kasih sayang, dengan kehadiran. Setelah kedua anak itu berlari bermain, saya mendekati Bu Salma. Beliau berdiri di bawah naungan flamboyan, sinar matahari menembus rambutnya, menciptakan bingkai cahaya seperti sebuah lukisan. Beliau berbalik, senyumnya tipis tetapi cukup membuat jantung saya berdetak lebih lambat. Kami berdua terdiam sejenak. Ada keheningan yang tidak perlu diisi dengan kata-kata, karena keheningan itu sendiri telah berbicara segalanya. Bu Salma, saya mulai berbicara. Saya masih ingat kalimat yang pernah Ibu ucapkan. Allah mempertemukan kita untuk sembuh, bahwa Tuhan mempertemukan kita untuk disembuhkan. Beliau tersenyum pelan, tatapannya hangat. Saya masih percaya begitu, Pak Arendra. Saya menghela napas panjang. Mungkin memang begitu. Terima kasih kepada Ibu, dan terima kasih kepada Akmal, terima kasih kepada Raya. Lalu saya berhenti. Jantung saya berdebar kencang. Ada kata-kata yang ketika diucapkan, kita tahu itu akan mengubah seluruh hidup kita. Saya menatap mata beliau dalam-dalam dan berbisik sangat pelan. Kita sama-sama kehilangan, tapi hari ini kita punya keluarga baru. Bu Salma terdiam, air mata menetes pelan. Beliau tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk. Saya menggenggam tangannya, tangan yang hangat dan gemetar, dan mengerti bahwa ini adalah momen di mana hati saya terlahir kembali sepenuhnya. Pernikahan kami berlangsung setengah tahun kemudian pada pagi Ramadan yang tenang. Tidak mewah, tidak banyak orang, hanya sebuah upacara kecil di masjid dekat rumah. Saya mengenakan baju koko putih, Bu Salma mengenakan hijab berwarna krem. Ibu Ratna duduk di barisan depan, tangan memegang tasbih, air mata tak berhenti mengalir. Di mimbar, Akmal dan Raya menyanyikan Terima Kasih Tuhan, suara mereka berpadu seperti dua aliran sungai kecil. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan rahmat-Mu. Saya menundukkan kepala, hati dipenuhi rasa syukur. Saya tahu mantan istri saya di tempat yang jauh juga akan tersenyum. Karena wanita di samping saya tidak datang untuk menggantikan, tetapi untuk bersama saya melanjutkan mencintai sisa hidup ini. Ketika upacara selesai, Ibu Ratna memeluk saya berkata sambil menangis, "Nak, akhirnya rumah ini penuh doa lagi." Saya memeluk ibu, merasa seolah semua kekosongan tahun-tahun lalu telah terisi penuh dengan cinta, rasa syukur, dan musik. Malam itu, seluruh keluarga berkumpul di meja makan iftar. Aroma sambal, nasi goreng, dan wangi pisang goreng yang dibuat oleh Bu Salma sendiri menyebar ke seluruh rumah. Akmal bercerita tentang sekolah seni barunya. Dia berbicara dengan mata yang bersinar cerah, penuh harapan. Saya akan belajar dengan baik, Pak. Saya ingin nanti mengajar musik gratis untuk anak-anak miskin. Karena musik telah mengubah hidup saya. Dan saya ingin musik mengubah orang lain juga. Saya tersenyum, bangga hingga tercekat.
Anak penjual kue yang dulu kini telah tahu cara bermimpi lebih besar dari dirinya sendiri. Raya duduk di samping saya, menyandarkan kepala di bahu saya, berbisik, "Papa, sekarang rumah kita benar-benar senang, ya?" Saya mengangguk pelan. "Ya putriku, sekarang rumah kita punya nyanyian, punya kasih sayang, dan punya keyakinan. Itu adalah 3 hal yang membuat manusia bahagia." Setelah makan, Akmal membawa gitar ke halaman. Dia memainkan melodi lembut, sementara Raya menari mengikuti irama. Saya duduk di kursi, tangan menggenggam tangan Bu Salma, melihat ibu saya tersenyum dalam cahaya lampu kuning. Di depan mata saya, segalanya begitu damai hingga membuat hati bergetar. Saya berbisik pelan, seolah berbicara pada diri sendiri. Sekarang aku tahu, kekayaan sejati bukan pada harta, tapi pada hati yang penuh kasih. Bu Salma menatap saya, mengangguk. Tatapannya hangat seperti cahaya bulan Ramadan, lembut namun dalam. Raya tertawa riang, Akmal beralih ke lagu lain, lagu Bunda yang pertama kali saya dengar dia nyanyikan di pasar. Suara gitar bergema panjang, berpadu dengan suara angin, aroma bunga flamboyan, dan detak jantung saya yang bergetar pelan. Saya mendongak menatap langit. Langit malam Surabaya tidak lagi kelam seperti tahun-tahun yang lalu. Bulan purnama bersinar terang menyinari atap rumah, tempat yang dulunya menyimpan rasa sakit, kini hanya tersisa cinta dan nyanyian. Saya memejamkan mata sejenak, merasakan kehangatan menyebar ke seluruh tubuh. Dalam momen itu, saya tahu saya telah menyelesaikan perjalanan panjang kehilangan untuk tiba di tempat yang didambakan setiap jiwa, kedamaian.